Sekarang saya akan menerangkan tentang ayat-ayat Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai seterusnya ini diterangkan tentang sejarah-sejarah kewajiban bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kita. Dan tujuan dari berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun. Jadi sebelum kita diwajibkan puasa Ramadan, ini umat-umat terdahulu ada juga kewajiban-kewajiban untuk berpuasa. Walaupun umat Yahudi, umat Nasrani ini juga diwajibkan mereka untuk melakukan puasa, walaupun tentu ada perbedaan dengan puasa-puasa yang kita jalankan. Dan seterusnya sampai sekarang ini ada renovasi-renovasi oleh mereka, oleh tokoh-tokoh agama mereka. Sehingga hampir tidak ada mereka berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, yang kaum Nasrani, kaum Yahudi di zaman sekarang. Nah, puasa itu kapan? Diterangkan di ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Puasa itu di waktu-waktu yang sudah ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Sekarang memakai bulan Hijriah, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Karena yang ditentukan ayyaman ma'dudat atau syahrul Ramadan. Itu kita berpuasa bulan Ramadan. Dalam penanggalan Hijriah ini ada 29, ada 30 hari. Kalau di penanggalan Masehi ini ada yang 28, ya. Satu bulannya. 2 Februari. Kalau di tahun Hijriah ini tidak ada yang 28. Makanya kadang ada perbedaan Idul Fitri atau awal Ramadan. Karena ada yang berpegangan dengan hisab, ada yang berpegangan dengan ru'yah. Dan ini mulai zaman dulu. Nah, biar persatuan umat ini tidak selalu ribut di dalam bulan Ramadan, sebaiknya kita ikut pemerintah. Ego-ego pribadi, ego-ego ormas ini singkirkan. Dan begitu pun pemerintah harus mengakomodir semua ormas, kumpulkan, diumumkan. Kalau di Indonesia ada aja yang berbeda. Ada yang berpegangan dengan hisab, ada yang berpegangan dengan ru'yah. Harusnya ini saling mendukung. Biar tidak setiap tahun kita ribut tentang awal Idul Fitri ataupun Idul Adha. Apalagi awal Ramadan, biar kita lebih fokus untuk mempersiapkan. Saya juga kadang ikut ru'yah di Gebang. Bahkan di bulan akhir Syawal
Saya kadang ikut beberapa kali ikut ke Pulau Nyamukan untuk menentukan awal bulan. Nah, ketika awal-awal kewajiban berpuasa ini tidak seperti sekarang. Ada awal-awal kewajiban berpuasa ini tidak seperti sekarang. Kewajiban kita berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di awal-awal diwajibkan berpuasa, ini ada pilihan bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar, bepergian jauh. Ini ada dua. Bisa kita berpuasa, bisa tidak, dengan membayar fidyah. Itu memberi makan kepada fakir miskin. Tetapi oleh Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi berpuasa itu lebih baik. Di awal-awal Ramadan, kewajiban Ramadan, para sahabat yang sakit atau yang pergi jauh, bepergian, safar. Kalau safar ini bepergian jauh. Kalau di dalam kitab fikih ini sekitar 80 kilo lebih. Baru boleh tidak berpuasa. Namun diqadha. Nah, di awal-awal Ramadan, kewajiban Ramadan ini bukan tidak diqadha, tetapi boleh langsung membayar fidyah. Membayar tebusan, memberi makan fakir miskin. Bagaimana yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Tetapi ketika berpuasa ini lebih baik. Ini di awal-awal Ramadan. Kalau di zaman di akhir setelah beberapa tahun kemudian di zaman Rasulullah ini tetap orang yang sakit dan orang yang safar ini tidak boleh langsung memberi makan fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Tetapi tetap harus dikodok di bulan-bulan yang lain. Umpamanya saya sekarang pergi ke Jakarta. Saya tidak puasa. Apa bisa saya mengganti dengan tebusan, membayar fidyah? Tidak. Tetapi saya punya kewajiban untuk berpuasa di hari-hari setelah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu diturunkannya Al-Quran secara utuh dari langit ke langit bumi secara utuh. Adapun yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sesuai dengan asbabun nuzulnya. Ada beberapa ayat, ada satu ayat, ada dua ayat, ada beberapa ayat. Ini turun tidak menentu. Ada kejadian-kejadian khusus yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu. Jadi ketika ada perang, Allah menurunkan ayat itu. Ketika ada kewajiban tayamum sebagai ganti dari wudu, Allah fatayammamu.
turun ayat tentang tayamum. Ini sekitar berapa tahun? 23 tahun sekitar itu. Selama Rasulullah umur 40 sampai 63 tahun. Turun ayat itu sesuai dengan asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya tentang hubungan suami istri, tentang keluarga Rasul, turun ayat At-Tahrim. Di surah At-Tahrim dan lain sebagainya. Nah, kenapa kesunahan membaca Al-Quran ini lebih ditekankan di bulan Ramadan? Karena sesuai dengan sejarahnya, Al-Quran itu di bulan Ramadan diturunkan dari mahfud ke langit dunia, bawa oleh malaikat Jibril ke langit dunia, disimpan di sana, baru diturunkan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan asbabun nuzulnya. Nah, momentum ini karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka membaca Al-Quran ini sangat ditekankan di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan ini tadarus dengan malaikat Jibril. Rasulullah membaca di hadapan malaikat Jibril untuk mengulangi hafalan-hafalan Rasulullah. Ini di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu Rasulullah paling dermawannya seseorang ketika di bulan Ramadan. Jadi ada momentum-momentum. Dan alhamdulillah kita menggunakan momentum-momentum ini dengan baik. Coba di masjid-masjid ketika selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan ini tentu beda. Orang yang jarang ke masjid, orang yang jarang tadarus. Ternyata ketika bulan Ramadan ini lebih banyak yang hadir sholat di masjid, bahkan sholat tarawih. Walaupun tambah akhir, tambah ke depan soft. Jadi kita gunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ke istri kita. Kalau kita menggunakan momentum ulang tahun pernikahan, ini kan dirayakan. Ini kan tambah kita ingat bulan madu di tahun-tahun awal-awal pernikahan. Ini seharusnya kita apalagi tentang agama. Di bulan Maulid, walaupun tidak ada syariat secara khusus ya, tetapi kita sebagai kaum muslimin ketika Rabiul Awal ini kita gunakan momentum itu untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu setiap hari itu berselawat. Tapi ketika ada momentum-momentum ini kita tingkatkan. Nah, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan semua hal-hal ibadah-ibadah kita. Sama semua ibadah di selain bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan ini sama. Sedekah. Ini di bulan yang lain kita melakukan sedekah. Di bulan Ramadan kita melakukan sedekah. Kita di selain bulan Ramadan melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat witir.
Sama, di bulan Ramadan juga kita melaksanakan sholat duha, sholat witir, ibadah-ibadah yang lain. Berpuasa di bulan-bulan yang lain ada. Di hari Senin, hari Kamis, bahkan ada yang setiap hari berpuasa. Ada yang puasa Daud, satu hari puasa, besok tidak. Ini sama, semuanya sama. Tetapi ketika bulan Ramadan, Allah menambah pahala itu. Berlipat-lipat daripada bulan-bulan yang lain. Padahal bulan Ramadan itu bukan termasuk Syahrul Hurum. Syahrul Hurum itu 4 bulan. Apa? Bulan apa? Muharram, Dzulhijjah, dapat ya apa? Saya yang tahu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, betul. Tidak disebutkan bulan Ramadan. Tetapi secara khusus bulan Ramadan itu lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Karena di sini ada Al-Quran diturunkan. Ibadah dilipat gandakan. Ada kewajiban kita berpuasa. Ada kesunahan kita tarawih yang tidak dilakukan di selain bulan Ramadan. Ini ada ibadah-ibadah semua ini bisa kita lakukan di bulan yang lain, bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kecuali tarawih. Tarawih di bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan ini tidak ada. Tapi sholat yang lainnya ada. Sholat witir di bulan yang lain ada. Sedekah di bulan yang lain ada. Zakat di bulan-bulan yang lain ada. Kalau kita nisabnya bulan Syawal umpamanya. Nisabnya bulan Rajab umpamanya. Jadi kita gunakan momentum dan semuanya saling mendukung. Sangat mendukung. Karena apa? Karena teman-teman kita puasa. Banyak orang-orang yang berpuasa. Banyak orang-orang yang itikaf. Seperti itikaf. Di bulan Ramadan ini dianjurkan. Di bulan yang lain juga dianjurkan. Sama semua. Cuma beda ada sholat tarawih. Sebagai apa Al-Quran itu? Hudan linnas, sebagai petunjuk. Kalau kita hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak tahu artinya. Petunjuk, ketika ada rambu-rambu lalu lintas, kalau kita buat tahu, mau mengerti gimana? Ada seorang supir kiai, buta huruf, nggak bisa baca. Masuk ke pom bensin, sama Pak Yainya udah habis bensinnya, karena ada tulisan, maaf bensin habis. Kata supir ya, enggak ada. Setelah tanya, ya enggak ada. Itu karena ada bacaan, maaf bensin habis. Karena supirnya enggak bisa baca, tetap masuk, tetap ada. Nah, bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita? Ya kita belajar sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu mengartikan, minimal kita punya Al-Quran terjemahan di rumah kita. Seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada terjemahan di pinggir. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian,
agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi minimal walaupun kita tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu tafsirnya, kita tahu terjemahnya. Ketika Al-Quran ini menjadi hudan linnas, ini pasti mudah untuk dipelajari. Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Sesuai dengan ilmunya masing-masing. Ya, kalau kiai ilmunya yang luas, para ulama ilmunya yang luas, baca tafsir ini, baca tafsir ini, baca tafsir ini. Ini lebih sulit menurut kita. Tetapi karena Al-Quran ini menjadi hudan linnas, siapapun bisa mengerti. Kita yang bodoh, tidak tahu bahasa Arab, bisa mengerti Al-Quran. Dengan apa? Membaca terjemahnya. Atau kita bertanya kepada orang ahlinya. Namun perlu diingat, kita jangan menyimpulkan, oh ini hukumnya seperti ini dengan mengandalkan terjemahan. Tidak. Ini hanya sebagai minimal untuk kita. Sedikit banyak kita tahu terjemahnya. Kalau sedikit banyak kita tahu terjemahnya, membaca terjemahnya, kita bisa untuk bertanya selanjutnya kepada ahlinya. Kalau kita tidak pernah baca, kita hanya dapat pahala sebagai membaca Al-Quran. Untuk menjadi petunjuk, ya kita harus sedikit banyak tahu. Sedikit-dikitnya kita membaca terjemah. Sedikit-dikitnya kita tanya kepada para ulama. Bukan hanya hatam 1 minggu 1 kali Al-Quran. 30 juz. Tapi tidak pernah dibaca terjemahnya. Tidak pernah ada keinginan untuk tahu Tidak ada keinginan untuk tahu maksudnya, kandungan, artinya Al-Quran. Bagaimana kita tahu hafal semua luar kepala surah Al-Fatihah. Tetapi ada yang tahu terjemahnya dari kita. Tidak semua. Di bulan Ramadan ini minimal kita baca terjemah Al-Quran tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai ayat 180. Oh, puasa itu untuk bertakwa. Selesai sudah. Ayat 1. Artinya cuma, oh, puasa itu hanya untuk kita tingkatkan ketakwaan kita. Selesai, ngerti sudah. Oh, berarti orang-orang, umat-umat terdahulu itu diwajibkan juga berpuasa. Selesai. Tetapi ketika digali tambah mendalam, ini bukan tugas kita yang tidak tahu bahasa Arab. Nah, di sini apa puasa itu sulit? Apa puasa itu berat? Enggak ada yang berat. Puasa enggak ada yang berat. Dijelaskan di sini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan menginginkan kesulitan untuk kalian. Atas kalian, tidak. Apa yang sulit? Oh, iya Pak Yai, enggak kerja. Saya akan kerja. Jadi tukang, kuli bangunan. Mudahnya apa? Kalau untuk kiai umpamanya
Untuk bos-bos yang di ruang AC nggak kepanasan, mudah. Tetapi untuk yang kuli, yang kerja di terik matahari, itu apa yang mudah? Sulit. Tetap mudah. Kalau nggak kuat, tinggal mokel. Apa sulit? Karena setelah ada dispensasi untuk orang sakit, untuk orang yang bepergian, Rasulullah Al-Quran menjelaskan yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Seandainya Allah, kamu harus berpuasa, orang yang jadi kuli juga harus kuat. Itu sulit. Kalau nggak puasa di bulan Ramadan, masuk neraka. Tidak ada dispensasi untuk dikodok di bulan-bulan yang lain. Itu sulit. Jadi Allah memudahkan. Apa yang sulit di dalam beragama? Zakat. Zakat itu wajib untuk orang yang mampu. Haji. Oh, haji itu mahal. 50, 60. Bahkan ada yang 500 juta. Itu kan untuk orang yang mampu. Kalau yang nggak mampu, sholat setelah berzikir terus itikaf, ini kita dapat pahalanya haji. Menunggu sholat ke sholat yang lain, diberi kemudahan oleh Allah di dalam segala hal. Kita jihad ya bisa, jihadun nafsi bisa. Tidak ada yang sulit di dalam beragama. Dinu yusrun, agama itu mudah. Sholat, apa sulitnya kita sholat? Tidak ada, cuma 5 waktu. Itu pun 2 menit, 3 menit selesai. Tidak ada. Kita kerja. Ada dispensasi. Dikodok. Ya sarung saya kan najis. Tidak bisa sholat. Ada ulama yang memperbolehkan sholat dengan keadaan sarung kita najis, seperti tukang orang yang kerja di selokan. Namun sebagian dari kalau di Imam Syafi'i, di ulama kita kan ketat. Kalau kita biasa haji, kita saksikan orang yang nyembelih itu, nyembelih apa? Kambing. Itu setelah adzan langsung wudu, langsung sholat. Bajunya darah semua. Kalau di sini saya pastikan tidak sholat. Karena ulama kita menjelaskan seperti itu. Harusnya ada fatwa-fatwa yang memudahkan seperti itu. Agar tidak was-was. Saya pernah di rumah saya dengan pinggir jalan. Ada orang istirahat di depan saya. Waktu itu sholat Jumat. Kok ada orang, saya pergi ke orang tersebut. Mas, sholat ke masjid. Orangnya pakai celana saya najis. Gak apa-apa, ayo sholat, tetap gak mau. Ada juga dihormati waktu. Kita semua najis, ya nanti di sholat sekarang, nanti kita sholat di dalam keadaan suci, dikodok ketika dalam keadaan suci. Gak ada yang sulit. Agama gak ada yang sulit. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan di ayat yang menerangkan tentang Ramadan ini ada perintah untuk doa.
Ketika ada seorang hamba bertanya tentangku, maka katakan, aku itu dekat. Aku menjawab semua doa orang yang berdoa kepadaku. Nanti kita perbanyak untuk berdoa di bulan Ramadan. Karena termasuk waktu-waktu yang mustajab. Ini itu sebagian dari ayat-ayat bulan Ramadan. Illa lakum lailatal syami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahum. Di bulan Ramadan ini juga kita diperbolehkan untuk berkumpul dengan istri kita. Tetapi di malam hari. Kalau di zaman dulu, di awal-awal kewajiban puasa Ramadan, ini kalau sudah tertidur, nggak boleh berhubungan suami istri. Jadi umpamanya buka, terus tertidur. Setelah sholat maghrib atau sholat isya tertidur, nggak boleh berhubungan suami istri. Sampai kapan? Ya sampai maghrib. Akhirnya ternyata salah satu sahabat Rasulullah ini ada yang nggak kuat. Di malam harinya setelah tidur berhubungan suami istri. Akhirnya turun ayat ini. Sayyidina Umar kalau nggak keliru. Turun ayat ini. Boleh. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini suatu ketika bukanya itu bukan es jeruk, bukan nasi, enggak, bukan air, bukan, tetapi langsung manggil istrinya. Berhubungan suami istri. Para ulama menjelaskan ini karena apa? Karena Ibnu Umar itu salah satu sahabat yang sangat syahwatnya tinggi, libidonya tinggi. Dan juga ada kemungkinan Sayyidina Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini tidak menemukan makanan untuk berbuka puasa. Agar batal puasanya, agar mokel istrinya. Jadi kalau kita gak ada untuk mirip, gak usah buat makanan yang macam-macam, mokel istri kita. Atau istrinya lagi apa malas masak. Sama saya gak masak, mokel aku aja di malam, setelah maghrib, setelah beduk, tidak apa-apa. Jadi itu tentang, dan di bulan Ramadan juga disinggung tentang iktikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Kita iktikaf, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Sekarang kita iktikaf, kalau kita sudah niat iktikaf tadi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kita dapat i'tikaf tanpa ditentukan waktunya. Kalau niatnya saya i'tikaf 1 hari penuh, ya enggak boleh keluar kecuali ke toilet. Saya puasa i'tikaf di masjid ini selama sebulan, enggak boleh pulang. Minta kiriman atau ke warung sebelah kalau makan. Ada warung yang terdekat ya, yang terdekat nggak boleh ke Sinjai, nggak boleh terlalu jauh. Jadi kita setiap hari itu i'tikaf kalau kita niat. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahalanya i'tikaf. Ya, karena di setiap masjid itu ada tulisan nawaitul i'tikaf ya, dan masjid saya niat i'tikaf. Di setiap kita masuk masjid, kita niat i'tikaf tanpa dibatasi oleh waktu. Kita keluar sudah selesai i'tikaf. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa itu. La'allakum tattaqun. Apa takwa itu?
menjauhi larangan Allah, menjalani perintah Allah. Amin. Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa